Perkenalkan, nama saya Kristiani Adelheid Seda, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Hamzan Wadi. NIM 23050103040. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, akan mempraktekkan pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, semua sehat ya? Sehat. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ini kekurangan kamu untuk selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Keluarkan, siapkan buku tulis. Periksa lagi apakah ada sampah atau tidak. Ya? Sebagai wujud rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Bacit Halo Halo Bandung. Ya, Delina. Halo, halo Bandung. 3. Halo. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model problem based learning dipadukan dengan diskusi kelompok dan media perlinsari. Anak-anak bisa yang pertama mendefinisikan persamaan linear satu variabel dengan benar. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan benar. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke anak-anak, agar kalian lebih bersemangat, silakan simak video berikut ini. Dia memiliki kolam ikan di dalam rumahnya. Ini dia kolam ikan Bu Ina. Bu Ina berencana membuat pagar di sekitar kolam ikan. Panjangnya 4 meter lebih panjang dari lebarnya. Untuk menambah petunjuk, Bu Ina ingin mengukur kelilingnya. Ia mengambil tali dengan panjang 12 meter. Bu Ina mulai mengukur dan ternyata pas dengan keliling kolam. Kira-kira lebar dan panjang kolam berapa ya? Oleh karena itu,
kalian perlu mempelajari materi persamaan linier satu variabel. Selamat belajar. Oke anak-anak, kali lalu kita sudah belajar tentang aljabar. Masih ingat unsur-unsur aljabar? Masih. Apa saja? Koefisien, Konstan. Ya. Kalau saya punya dua ini merupakan apa? dua merupakan koefisien. Dua merupakan Koefisien. X merupakan variabel. X merupakan Variabel. 5 merupakan konstanta. Jadi ini unsur-unsur yang terdapat dalam satu bentuk aljabar. Ya. Lalu tanda apa yang digunakan untuk menyatakan suatu persamaan? Dengan namanya persamaan. Ya. Dihubungkan dengan tanda apa? Oke anak-anak, kita mempelajari materi persamaan linier satu variabel itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Salah satu contohnya tadi video yang ditayangkan itu, ya. Oke, kalau saya punya pertanyaan 2x sama dengan 6, berapakah nilai x? Berapakah x sehingga pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar? 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Benar kan? Lalu kalau misalnya begini, 5x kurang 3 sama dengan x tambah 4. Berapakah nilai x? Satu contoh lagi. Ini masalah sehari-hari ya. Budi membeli 20 permen di warung dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya meminta permen tersebut, sehingga permen Budi tersisa 11 buah. Tentukan model matematika dari cerita tersebut. Ya. Jadi ini akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Oke. Bagaimana keterkaitan antara kalimat terbuka dengan persamaan linier satu variabel? Ya, perhatikan contoh di dalam ya. Coba Nando baca poin 1. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Pontianak merupakan provinsi Kalimantan Barat. Ya. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Betul atau tidak? Betul, ya. Benar. Kalian belajar di IPS. Ya. Jadi contoh itu merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Ya. Yang berikut 2 ditambah suatu bilangan menghasilkan 8. Itu merupakan kalimat tertutup yang nilai kebenarannya bisa ditentukan. Ya. 2 ditambah suatu bilangan menghasilkan 8. Kalau kita ubah ke model matematikanya, ya, kita misalkan suatu bilangan itu dengan x, berarti 2 ditambah suatu bilangan tadi x sama dengan 8. Ya, maka berapakah nilai x? 6 ya. X sama dengan. Maka ini akan menjadi kalimat yang benar kalau x diganti dengan
6. Kalau X diganti dengan 3, apakah menghasilkan 8? Iya. Berarti X sama dengan 3 itu dia bukan merupakan penyelesaian dari persamaan ini, ya. Jadi yang benar adalah X sama dengan 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya ini. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kalimat tertutup? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat tertutup? Masih ada lagi? Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat terbuka? Oke, perhatikan slide berikutnya. Oke, anak-anak, yang berikut Ibu akan tayangkan sebuah percakapan ini antara Vira dan Sarah. Ibu minta 2 orang siswa bisa ke depan untuk mempercakapkan apa yang dipercakapkan oleh Vira dan Sarah. Silakan. Fir, coba sebutkan ibu kota negara Indonesia. Itu sih mudah, ibu kota Indonesia ya Jakarta. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Guru? Wah, aku lupa nih, Hari Guru diperingati setiap tanggal 20 Oktober ya. Kamu kurang tepat jawabannya, seharusnya 25 November. Oh iya, aku baru ingat. Sekarang aku tinggal tanya ya, Fir. Kamu kan jago matematika. A adalah bilangan caca kurang dari 7. Anggota dari A berapa saja, Fir? Ah, gampang. Bilangan caca kurang dari 7, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dong. Oke. Oke, percakapan itu ada di lembaran yang Ibu bagikan tadi, ya. Sudah lihat? Oke. Ibu punya pertanyaan. Perhatikan dari percakapan itu, ya. Temukan jawabannya. Yang pertama, kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Lihat di mana? Ya. Sebutkan ibu kota negara Indonesia. Sebutkan ibu kota Negara Indonesia. Yang lainnya apa? Kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Masih ada? Sudah. Oke, pertanyaan berikut. Kalimat yang bernilai benar. Ya, kelompok belakang. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Betul ya? Masih ada? Ya. Yang kedua, ada 2 di situ. Bilangan caca kurang dari 7, ya anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, bilangan caca kurang dari 7 itu anggotanya 0 sampai 6 ya. Ya. Pertanyaan berikut. Kalimat yang bernilai salah. Kelompok belakang? Hari Guru tanggal 25 Oktober. Hari Guru tanggal 25 Oktober. Seharusnya Hari Guru jatuh pada tanggal 25. Jelas ya? Oke. Pertanyaan terakhir. Kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Ya? Ya, Opa? A adalah bilangan cacat kurang dari 7. A adalah bilangan caca kurang dari 7. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung perubahan atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, itu kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat deklaratif yang dapat ditentukan benar atau salah. Itu pengertian dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ya. Oke. Sekarang kalian akan duduk berkelompok seperti kelompok yang sudah ada sekarang ya. Ibu akan
bagikan LKPD, ya. Anak-anak diminta untuk berdiskusi mengerjakan LKPD yang ada, ya. Silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Ibu punya medianya. Soal ada di dalam LKPD itu kan. Ini screen-nya berupa kertas. Oke, anak-anak semua sudah dapat LKPD medianya? Sudah ya? Baik anak-anak, bagaimana menggunakan media itu? Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung kembali di channel Healthy Alisa. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan bersama linear satu variabel menggunakan alat peraga. Nah, di sini kita menggunakan alat peraga pin magnet seperti ini. Nah, di sini ada variabel x, kemudian ada garis angka 1. Kita sediakan beberapa pin magnet sesuai dengan soal yang akan diperagakan. Langsung saja ada soal seperti ini, 2x ditambah 2 sama dengan x tambah 3. Sekarang papan tulisnya kita bagi 2. Nah, ada ruas kiri dan ada ruas kanan dihubungkan oleh sama dengan. Nah, untuk 2x ditambah 2 kita peragakan dengan 2x berarti ada pin x-nya 2 buah. Berarti kita taruh di sini pin x-nya 2 buah atau variabel x-nya menggunakan pin magnet 2 buah. Kemudian ditambah 2 berarti ada konstanta satunya 2 buah, kita taruh di sini karena dia positif, berarti tandanya dua-duanya positif. Kemudian sama dengan x ditambah 3, berarti ada variabel x1. Kemudian kita taruh positif 3, berarti ada angka satunya 3 buah. Kita taruh di sini 3 buah, angka 1 positif. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita akan meninggalkan satu variabel x di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perlakuan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sekarang kita lihat ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki variabel x. Nah, satu variabel x bisa kita sama-sama angkat di sini. Sini adil ya. 1x kita angkat di ruas kiri, 1x kita angkat di ruas kanan. Berarti kita singkirkan. Kemudian perlakuan yang adil lagi, sama-sama memiliki 1, berarti kita angkat lagi 1 konstanta di ruas kiri dan 1 konstanta di ruas kanan. Kita singkirkan lagi. Kemudian ada 1 buah lagi angka 1 di ruas kiri dan 1 buah lagi angka 1 di ruas kanan. Nah, sekarang kita singkirkan. Di ruas kiri sudah tinggal 1 variabel x dan di ruas kanan tinggal angka positif 1. Jadi hasil akhirnya adalah x sama dengan 1. Gunakan alat peraga. Sekarang kita lihat ruas kiri 3x kurang 2. Berarti kita taruh x-nya 3. Kemudian kurang 2. Ini x ya. Kemudian kurang 2 berarti kita butuh min 1-nya ada 2. Taruh di sini min 1-nya ada 2. Nah, berarti di situ bacaannya adalah 3x
ada X per 3, kemudian dikurang 2 ada min 1-nya 2 buah. Kemudian kita lihat ruas kanan X ditambah 4, berarti kita bentuk X-nya 1, kemudian angka 1 positif ada 4. Kita taruh di sini ada 4. Nah, kemudian bagaimana caranya agar ruas kiri tinggal X saja, karena kita mencari penyelesaian X sama dengan. Nah, sekarang kita melakukan perlakuan yang adil antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, apa dulu yang bisa kita sama-sama hilangkan? Nah, ruas kiri bisa kita hilangkan 1X dan ruas kanan bisa kita hilangkan 1X. Kemudian di ruas kiri ada tinggal 2X, kemudian ada min 1 2 buah, dan min 1 ini 2 buah bisa kita hilangkan dengan menambahkan konstanta 1 2 buah. Nah, kalau ruas kiri kita tambah konstanta 1 2 buah, maka ruas kanan juga harus kita tambah konstanta 1 2 buah, karena melakukan perlakuan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau begitu kita tambah 1 buah konstanta 1 ruas kiri dan ruas kanan, kemudian kita tambah 1 lagi konstanta 1 ruas kiri dan ruas kanan. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan negatif 1 dengan positif 1 itu bernilai 0. Jadi bisa kita ambil ini bernilai 0. Nah, ini bisa kita singkirkan. Kemudian, nah, sekarang ruas kanan tinggal angka 1-nya ada 6 buah. Nah, angka 1-nya ada 6. Bisa kita susun seperti ini. Nah, ini bisa kita baca 2X sama dengan 6. Berapa masing-masing nilai X? Nah, bisa kita susun. Ini X-nya. Ini juga kita bisa bagi 2. Ini menjadi X-nya sama dengan 3. Jadi masing-masing nilai X sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan nilai X sama dengan 3. Seperti itu. Sudah dapat LKPD-nya? Oke, perhatikan di situ ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum memahami, bisa tanyakan ke ibu ya atau ke teman ya. Oke. Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu ada beberapa permasalahan ya yang harus diselesaikan dalam kelompokmu ya. Diskusikan dengan teman dalam kelompok. Lalu dua nomor terakhir itu gunakan media yang ada untuk menyelesaikan ya. Tunjuknya bagaimana cara menggunakannya, silakan kerjakan dalam kelompok ya. Bisa? Bisa. Oke. Misalnya X sama dengan ada berapa angka 1 di sana? Berapa? X sama dengan saling hargai pendapat temannya.
Sudah selesai? Oke, saatnya kita presentasi, ya. Jadi masing-masing kelompok menjawab satu pertanyaan, ya. Permasalahan nomor 1, kelompok 1, permasalahan nomor 2, kelompok 2, permasalahan nomor 3, kelompok 3. Lalu untuk soal yang terakhir itu, yang menggunakan media itu, nanti kelompoknya Kevin, ya. Ya. Oke, silakan dari kelompok 1. Ya, ini. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil kerja kami. Kalimat terbuka adalah 20 kurang I sama dengan 14. Kurang X. Karena permen Grace tinggal 14, berarti permen yang diminta ketiga temannya sebanyak 6 buah. Fakta-fakta dari kalimat terbuka 20 kurang I sama dengan 14. A. Menggunakan relasi sama dengan. B. Memiliki satu variabel yaitu X. C. Tambah variabel X yaitu 1. D. Jika X diganti jadi 6, maka 20 kurang 6 sama dengan 14 merupakan kalimat benar. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kalimat tersebut terbuka 20 kurang X sama dengan 14 adalah sebagai berikut. A. Merupakan contoh persamaan. B. Merupakan contoh persamaan linear satu variabel. C. Himpunan penyelesaian adalah 6. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok 2, 3, dan 4, apakah ada yang mau menanggapi? Pas? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1, silakan. Yang berikut kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gunung Mandiri terletak di kota Waladika, Kabupaten Flores Timur, NTT. Gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Jika 2 kali Gunung Mandiri ditambah 5.880 meter, maka tingginya akan sama dengan Gunung Everest. Buatlah persamaannya. B. Berapakah tinggi Gunung Mandiri? 8.848 meter. Tinggi Gunung Mandiri ditanya. A. Buatlah persamaannya. B. Berapa meter tinggi Gunung Mandiri? Jadi tinggi Gunung Mandiri adalah 1.484 meter. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, yang berikut saya persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mau mempresentasikan hasil kerja kami. Soalnya 2x tambah 3 sama dengan x tambah 1. Di sebelah kiri kita taruh x2. Jadi angka 1
kurang min 1 0, jadi kita harus mencatatnya. Jadi hasilnya X sama dengan min 2. Hasilnya X sama dengan Min 2. bagaimana? Betul? Kelompok 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali. Oke, anak-anak, hasil diskusi kalian sudah bagus ya. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti selanjutnya kita berdiri dulu. Anak-anak berdiri dulu. Masih ingat ICT kita? Masih? Oke. Satu orang bisa mungkin dari mana ya? Silakan. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Masih kurang semangat. Sekali lagi, ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah kita belajar tentang persamaan linear satu variabel hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, Loli? Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Oke, tepuk tangan untuk Loli. Yang lain, kan? Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Oke, tepuk tangan untuk Robert. Oke, jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini ya. Oke anak-anak, sebelum Ibu memberikan tes akhir, Ibu minta kumpulkan dulu hasil diskusi kami tadi dengan alat peradannya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tes. Siapkan alat tulis, poin, buku. Ya, ini tes individu untuk diambil nanti nilainya. Ya. Siapkan berpoin, buku, ya. Soalnya ada di depan ya. Silakan. Oke, berikut Ibu minta kamu membuat rangkuman dari materi yang sudah Ibu bagikan tadi ya, untuk dipelajari di rumah ya. Jangan lupa merangkum itu, ya nanti ada bahan untuk ujian nanti dari situ ya. Bisa? Bisa. Oke. Oke anak-anak, masih semangat? Sekarang Ibu mau tanya, setelah kita belajar hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, terima kasih. Apa yang membuat kamu menyenangkan? Menyenangkan? Ya. Apa lagi? Ice breaking. Membuat kita lebih bersemangat lagi ya. Oke, untuk tugas rumah di halaman belakang, paling belakang materi yang tadi yang Ibu bagikan itu ada soal 5 nomor ya. Itu diharapkan kerjakan di rumah ya. Rumah dikumpul nanti di hari Jumat ya. Bisa? Jangan lupa kerjanya. Oke.
Oke, anak-anak, materi pelajaran kita hari ini selesai. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Adik di rumah bisa cari-cari, ada buku materi juga, bisa baca-baca materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Bisa kan? Bisa. Baik, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Ibu minta satu siswa bisa memimpin kita dalam doa. Ya, Nando. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Ya, Bu.